Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada. Boleh ya saya masih mengucapkan selamat hari Natal, karena baru beberapa hari yang lalu kita merayakan dan kita bersyukur sebentar lagi kita juga akan menyongsong tahun baru, tahun 2023, dan kita akan, kalau Tuhan izinkan, kita akan jalani dan kita akan tapaki bersama. Kiranya Tuhan Allah kita yang adalah sumber rahmat dan penuh kasih setia boleh memimpin perjalanan iman dan hidup kita sebagai umat-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jikalau kami melihat ke belakang hidup kami bisa melihat dan merasakan bagaimana Engkau sudah begitu luar biasa memimpin perjalanan hidup kami hingga saat ini. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Saat ini dengan ketundukan kami mau mendengar dan menerima akan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini supaya melalui firman-Mu kami tahu bagaimana kami harus menjalankan serta turut akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penembus jiwa kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Tuhan sumber rahmat dan kuasa. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama akan membaca beberapa bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Kita akan mulai dari ayat yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang ada Alkitab di samping kiri atau kanan boleh buka atau ada di layar Bapak Ibu semua ya. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ke-7. Bersama-sama 1 2 3. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Saudara terkasih, Zakaria dan Elisabet adalah pribadi yang taat dan benar di hadapan Allah. Bukankah firman Tuhan sendiri katakan itu? Bahwa mereka juga adalah orang yang turut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun Alkitab memberi sebuah catatan bahwa mereka tidak punya anak, ya, di ayat yang ke-7. Saudara yang terkasih, sebagian orang berpikir bahwa kehidupan kualitas moral dan iman yang baik itu akan membuka semua jenis berkat dan dapat meraih segala impian yang dirindukan. Namun kita lihat bersama di dalam bagian ini, Alkitab justru menunjukkan yang sebaliknya. Ketaatan bukanlah, lompat slide-nya. Ketaatan bukanlah kunci untuk membuka semua pintu berkat Tuhan. Sebaliknya, kekurangan bukanlah indikasi kehidupan yang tak berkenan di mata Tuhan. Contoh kasih, kemudian kita lanjut di ayat yang ke-13 sampai 14 dan juga ayat ke-18 sampai 20. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Dilanjutkan kepada ayat yang 18 sampai 20, 1, 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah,
Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, apa yang terjadi dengan Zakaria? Bukankah Zakaria itu adalah seorang imam? Ketika dia mendengarkan kabar baik, kabar sukacita itu, malahan dia katakan apa tadi? Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Saudara yang terkasih, ini adalah respon ketidakpercayaan Zakaria kepada Tuhan. Sehingga akibat ketidakpercayaan itu, Zakaria menjadi dikatakan apa? Bisu sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Saudara, bukankah hal ini sering terjadi juga di dalam diri kita? Terkadang pergumulan hidup yang berat itu menggelapkan mata kita, sehingga kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pengalaman iman Zakaria dan Elisabet ini mengingatkan kita bahwa ketika masalah dan pergumulan Tuhan izinkan kita hadapi, mari kita tetap arahkan pandangan kita bukan pada masalah kita, tapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah yang kuasanya tak terkalahkan. Amin. Dan maka sampailah kepada Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 dan ke-66 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan menuliskan demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarkannya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberian nama bagi seorang anak yang baru lahir itu sangatlah penting bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena nama menentukan garis keluarga, menentukan nama keluarga. Sanak saudara bahkan tetangga-tetangganya Zakaria dan Elisabet beranggapan bahwa anak yang baru lahir itu akan mendapatkan nama ayahnya, yaitu Zakaria, atau setidaknya ya nama keluarganya begitu ya. Elisabet ingin menamai anak laki-laki itu Yohanes sesuai dengan pesan yang diberikan Gabriel kepada Zakaria. Zakaria saat itu Bapak Ibu bukan hanya tidak bisa bicara, namun juga dia tuli. Dia tidak tahu apa respon istrinya soal nama anak. Sanak saudaranya, tetangga-tetangganya, mereka ikut sibuk soal nama anak. Ya. Kemudian mereka bertanya kepada Zakaria, memberikan isyarat. Kemudian Zakaria dikatakan minta batu tulis. Dia tulis di atas batu itu, dia tulis namanya adalah Yohanes. Saudara, ini membuat semua orang yang ada di sekitarnya itu terkaget-kaget. Heran. Karena apa? Karena nama Yohanes itu tidak selaras dengan kebiasaan mereka menamai anak. Harusnya kalau enggak nama bapaknya atau nama keluarganya. Saudara terkasih,
Bagi logika manusia, soal nama tadi, ini sekarang bagi logika manusia, mandul sudah pasti tidak bisa punya anak. Elizabeth mandul. Dan mereka berdua, mereka sudah lanjut usia, sudah tua, punya anak, bisa melahirkan anak, itu mustahil. Namun saudara terkasih, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Allah melaksanakan kehendaknya seringkali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ditambah lagi kejadian soal tadi ya, pemberian nama. Tidak dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu bahwa Zakaria dan Elizabeth itu ada diskusi soal nama, enggak ada ditulis ya. Jadi tidak ada diskusi sama sekali soal pemberian nama anak. Namun Zakaria dan Elizabeth mereka bersama-sama ingin menamai anak mereka Yohanes. Karena Yohanes, nama Yohanes adalah nama yang diberikan Allah kepada anak mereka. Bapak Ibu, arti Yohanes itu adalah Tuhan itu pengasih. Maka setelah itu baru muncullah yang namanya nyanyian pujian Zakaria yang langsung dibuka dengan kalimat pertamanya, terpujilah Tuhan. Zakaria membuka suaranya dan pertama yang dikeluarkan adalah terpujilah Allah Israel. Saya bacakan ayat 68 sampai 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Saudara terkasih, kalimat pertama yang muncul sesaat setelah Zakaria dapat berbicara adalah Zakaria memuji Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang tak terbantahkan itu mengunjungi dan melawat umatnya. Saudara terkasih, Zakaria ingat bagaimana umat Tuhan punya sejarah yang begitu panjang yang diisi oleh tokoh-tokoh yang agung. Zakaria juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengenal apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu itu adalah hal yang sangat penting yang harus ada untuk pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Maka di bagian nyanyian pujian Zakaria, Bapak Ibu, Zakaria mengingatkan bahwa Tuhan menggenapi janji kepada Daud. Bahkan di ayat 73 kita bisa baca Tuhan juga menggenapi sumpahnya kepada Abraham. Lalu Tuhan menggenapi itu semua dengan kemudian membangkitkan Yohanes, yaitu anaknya yang kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Saudara terkasih dalam Tuhan, Zakaria dia sangat kagum. Kagum karena apa? Karena dia boleh menjadi ayah dari seorang yang menjadi salah satu dari tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Zakaria adalah seorang yang cinta kepada Tuhan. Seorang yang menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Sekarang dia diizinkan boleh punya seorang anak di masa tua. Dan anak ini akan menjadi salah satu tokoh yang sangat penting. Yohanes adalah anak yang sudah Tuhan nubuatkan untuk menjadi orang besar. Saudara terkasih, saya ingat ketika saya melahirkan anak saya ya, Benaya, Ben. Saya tidak lahir normal, tapi saya lahirnya sesar Bapak Ibu. Seketika dibelah perut dan anaknya keluar gitu ya, sekitar keluar, Ben itu langsung diangkat mendekati wajah saya Bapak Ibu. Saya masih ingat kalimat pertama yang keluar dari mulut saya. Pertama saya langsung panggil namanya. Ben, mungkin sampai nangis gitu ya. Karena senangnya begitu. Ben, gitu ya. Saya masih ingat kalimat kedua saya adalah Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki. Bapak Ibu berbeda dengan Zakaria. Zakaria terima kasihnya itu mungkin beda. Mungkin Zakaria sambil gemetar Bapak Ibu. Ya, sambil mengatakan, Tuhan, ini nabi yang berikut. Ini tanggung jawab yang besar sekali. Maka Zakaria mengatakan, puji Tuhan.
Tuhan menyatakan janji kepada Daud. Tuhan menyatakan sumpah kepada Abraham. Lalu mungkin dia pikir-pikir ya, siapa tokoh ketiga yang harus dia sebut? Yang layak dia sebut adalah anaknya sendiri. Maka setelah dia mengatakan, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, yang sudah menyatakan janjinya kepada Daud, janjinya, sumpahnya kepada Abraham. Sekarang kemudian dia melihat bayinya, dan dia katakan, dan engkau anakku. Saudara, ini sebuah privilege yang luar biasa. Nyanyian pujian Zakaria dari ayat yang ke-76 sampai 73, dia katakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, jadi sambil mengagumi Daud, sambil mengagumi Abraham, Zakaria menubuatkan anaknya, yaitu Yohanes, akan tugas dan tanggung jawabnya. Zakaria tahu, Zakaria bahkan dia sadar bahwa anaknya bukanlah sang juru selamat, bukan. Namun anaknya adalah pembuka jalan bagi sang Mesias. Zakaria tahu bahwa 3 tokoh ini dipanggil untuk apa? Untuk menggenapi satu pribadi yang jauh lebih agung dari mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, Abraham punya keturunan yang memberkati seluruh dunia. Itulah Yesus. Daud akan punya keturunan yang menjadi raja damai selama-lamanya. Inilah Yesus. Dan Yohanes Pembaptis akan menunjuk pada orang ini, yaitu Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus lebih agung dari Daud. Yesus Kristus lebih agung dari Abraham. Yesus Kristus lebih agung dari Yohanes Pembaptis. Inilah iman Zakaria. Dia tahu Tuhan sedang menggenapi janji ini. Saudara, inilah yang dimengerti oleh Zakaria. Maka dia sungguh-sungguh mendidik anaknya. Mendidik anak itu sehingga anak itu dikatakan makin besar, makin kuat, dan tinggal di padang gurun sampai pada hari dia melayani sang Mesias itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sumber rahmat dan kuasa. Oleh sebab itu, kuasanya adalah kuasa yang memerdekakan, bukan kuasa yang menindas. Karena Tuhan telah apa? Dikatakan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan untuk terlebih dahulu menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan supaya hari ini kita terlepas dari tangan musuh. Tuhan berfirman melepaskan kita dari musuh. Dia menunjukkan rahmat-Nya, lalu memberikan kita kelepasan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Semuanya di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, Bapak Ibu, dosa kita dihapus. Di dalam Kristus, relasi kita dengan Allah yang sejati dipulihkan, diperbaiki. Di dalam Kristus, semua penghukuman Tuhan atas dosa menjadi hilang dan ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Tuhan sumber rahmat dan kuasa ini. Mari kita belajar memuji Tuhan dengan cara yang benar. Kita menyadari apa yang Kristus lakukan, semua berpusat pada jalan keselamatan. Dan hanya di dalam Kristus. Maka poin yang kedua, mari kita arahkan pandangan kita kepada Sang Mesias, Juru Selamat kita. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas semua.
Dia juga yang sudah melawat kita di masa lalu kita, di tahun ini, dan juga akan terus melawat kita di hari-hari di depan kita, tahun-tahun di depan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang senantiasa berada di tengah-tengah umatnya, yaitu orang-orang percaya. Bapak Saudara terkasih, inilah janji Tuhan kita, Sang Sumber Rahmat dan kuasa itu. Kuasanya adalah kuasa yang memerdekakan. Dan mari kita belajar, arahkan pandangan kita kepada arah yang benar, yaitu kepada Sang Mesias, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, atas rahmat dan kuasa-Mu atas hidup kami. Sebelum kami menampaki hari-hari di depan kami mau bersyukur sekali lagi. Oleh karena belas kasih-Mu lah kami bisa ada, kami kuat, dan kami bisa bertahan hingga hari ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena rahmat dan kuasa-Mu atas hidup kami. Menampaki tahun di depan kami juga tetap membutuhkan pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu, supaya kami tetap di dalam track-nya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, jadikan kami pribadi-pribadi yang memahami dan mengerti bagaimana kami berjalan dalam kehendak-Mu dan menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penembus jiwa kami berdoa. Amin.